sebelum kita memasuki pertemuan kita. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Dulu siap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku paham. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah pada pertemuan ini kita akan melakukan pertemuan tentang P5 dan PPRA. Ya, P5 Profil Pelajar Pancasila dan PPRA Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya. Jadi alhamdulillah dari semua pada pagi hari ini kita kembali bertemu bukan di pelajaran agama, tetapi kita akan mengaplikasikan salah satu aspek dari kurikulum merdeka, yaitu tentang P5 dan PPRA, yaitu Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang salah satu tema yang akan kita angkat dari semua yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya. Sebentar saya akan jelaskan apa itu gaya hidup berkelanjutan di P5 dan di PPRA. Kemudian tujuan pertemuan kita hari ini yaitu membahas tentang tiga hal. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Kemudian tujuan pertemuan kita yang kedua, peserta didik dapat mengenal pengertian dan manfaat gaya hidup berkelanjutan. Ya, yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pentingnya pengolahan limbah stik es krim. Ya, jadi ada tiga tujuan kita hari ini di pertemuan ini. Ada tiga yang harus kita kuasai sebelum kita melanjutkan di pertemuan kedua. Kemudian kegiatan awalnya, ini kegiatan awal ada dua pertanyaan pemantiknya, yaitu yang pertama, apa yang akan kamu lakukan dengan stik es krim setelah digunakan? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan setelah kalian itu biasanya kita buat di tempat sampah sehingga menumpuk menjadi banyak dan lebih banyak lagi dan menyebabkan berserakan di mana-mana. Ya, kedua, menurutmu bagaimana cara mengubah limbah stik es krim menjadi sesuatu yang bermanfaat? Nah, bagaimana caranya? Dengan mengolahnya menjadi kerajinan tangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian pemaparan proyek. Apa itu proyek P5? Nah, apa itu proyek P5? Jadi P5 itu profil pelajar Pancasila. Ya, P5 bertujuan mengembangkan atau menerapkan atau melakukan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja nilai-nilai Pancasila itu? Nah, seperti gotong royong. Apa itu gotong royong? Nah, yang seperti yang kita lakukan di hari Jumat, kerja sama, kerja bakti, kerja kelompok, itu gotong royong. Kemudian kreativitas, kreatif kita yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan dalam memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian cinta lingkungan. Salah satu cinta lingkungan itu adalah menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Kemudian, ini salah satu contoh
proyek P5 yang akan kita terapkan di pertemuan selanjutnya. Ini contoh proyek 5 dari limbah stick es krim ya. Ini dia, yaitu miniatur rumah. Nah, seperti ini akan kita buat nanti di pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan kedua itu kita keluar mencari limbah stick es krim yang telah digunakan dan berserakan di mana-mana, kemudian kita kumpulkan lalu kita olah menjadi miniatur seperti yang ada di gambar ini ya. Ya, berarti semua ke depan.
Ya, jadi seperti itu ya cara membuat 5 stick es krim dari miniatur rumah. Selanjutnya, coba perhatikan kembali, kita akan melihat cara membuat stick es krim dari, ya bisa juga ini dari mangkok pensil atau vas bunyi. Ya, jadi seperti itu ya.
video tentang pembuatan limbah stick es krim dari miniatur rumah dan tempat pas bunga juga tempatnya sudah. Kemudian diskusi kelas. Apa manfaat mengelola limbah stick es krim? Bagaimana kerajinan tangan bisa mengurangi sampah? Ini dua pertanyaan ini yang akan kita jawab pada pertemuan kali ini. Apa manfaatnya mengelola limbah stick es krim? Yang salah satu manfaatnya itu kita dapat menjaga lingkungan menjadi bersih. Ya, misalkan sebelumnya banyak berserakan stick-stick es krim, setelah dikumpulkan dan dibuat kerajinan, maka lingkungan yang tadinya kotor menjadi bersih. Kemudian tujuan proyek. Apa tujuan kita membuat pengolahan limbah stick es krim itu? Ada 3 di sini yang sudah kita rangkum. Yang pertama, melatih kreativitas siswa dalam membuat kerajinan tangan. Jadi ketika ada limbah-limbah stick, misalkan seperti stick es krim itu yang tidak digunakan lagi, kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk membuat kerajinan tangan. Yang kedua, mengurangi limbah stick es krim dengan cara mendaur ulang. Mendaur ulang itu yang tadinya itu sudah digunakan tetapi masih bisa diolah, kemudian kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita buat satu kerajinan tangan. Itu namanya mendaur ulang, ya. Membuat sesuatu yang bermanfaat kembali, ya. Kemudian membiasakan siswa untuk menjaga lingkungan. Yang tadinya kotor, banyak berserakan stick es krim di mana-mana, kemudian kita kumpulkan, kita bersihkan. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Kemudian meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Kemudian nantinya ini, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok. Kemudian kita membuat satu kerajinan tangan dan beberapa kerajinan tangan lain, saling bekerja sama dengan teman sebangkunya. Kemudian kegiatan interaktif. Apa yang ingin kamu capai melalui proyek ini? Produk apa yang menurutmu menarik untuk dibuat dari stick es krim? Apa biasanya bisa dibuat dari stick es krim? Apa biasanya dibuat? Apa? Rumah. Selain rumah apa lagi? Apa? Ya, pas bunga. Selain pas bunga apa lagi? Tempat pensil. Betul. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita manfaatkan dari limbah stick es krim ini. Makanya kita angkat ini supaya kita melatih kreativitas kita dalam mengolah limbah dari stick es krim. Kemudian penjelasan konsep. Apa itu pengertian gaya hidup berkelanjutan? Itu tadi dari awal. Gaya hidup berkelanjutan yang diterapkan di sekolah kita yaitu pola hidup yang menggunakan sumber daya dengan bijak untuk menjaga kelestarian alam, ya. Jadi kita memanfaatkan apa yang di sekitar kita untuk menjaga kelestarian alam. Contohnya, membawa botol minum sendiri. Biasa kita terapkan ini? Biasa. Kenapa kita harus membawa botol minum sendiri? Supaya kita tidak beli air gelas yang bisa menyebabkan sampah bertumpuk di mana-mana, ya. Jadi salah satu cara supaya gaya hidup berkelanjutan itu bisa muncul dalam diri kita yaitu yang pertama tadi membawa botol minum sendiri. Kemudian mendaur ulang limbah rumah tangga. Kalau limbah rumah tangga atau sampah-sampah yaitu seperti stick es krim. Ini yang akan kita nanti lakukan. Kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Biasanya itu plastik yang kita gunakan sekali pakai langsung dibuang. Makanya itu bisa menumpuk di sekitar kita dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian apa sih manfaatnya? Kita melakukan kerajinan tangan membuat stick es krim itu apa sih? Apa sih fungsinya kita punya gaya hidup berkelanjutan di sekolah? Untuk apa? Ada 3 di sini. Yang pertama, melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Jadi bukan untuk kita, tetapi untuk adik-adik kita nanti di belakangnya, supaya lingkungan kita bersih, nyaman dan tenang untuk kita berinteraksi di dalamnya. Kemudian mengurangi polusi. Apa itu polusi? Polusi itu pencemaran lingkungan, pencemaran air,
Ya, kalau sampah berserakan, air bisa tercemar. Kalau sampah berserakan bisa menyebabkan banjir. Kemudian membuat lingkungan lebih bersih dan sehat. Nah, lingkungan menjadi bersih, sehat, kita menjadi tenang, belajar dan lain sebagainya. Kemudian gaya hidup berkelanjutan dapat dimulai dari hal kecil seperti manfaatkan limbah stik es krim menjadi kerajinan tangan. Oke, selesai. Jadi pertemuan kita selesai untuk hari ini. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua kita akan keluar di sekitar lingkungan sekolah. Kita akan membagi 3 kelompok. Satu kelompok pergi di tempat pembuangan sampah di belakang dan melihat apakah ada stik-stik es krim yang bisa kita kumpulkan. Lalu kita bisa bawa ke sini, kita bersih-bersihkan dan kita buat kerajinan tangan. Kemudian yang kelompok kedua ada di sekitar kantin, boleh sekitar kantin. Nanti kelompok 2 bisa ke sana, ya. Kelompok 2 bisa mencek ya, apakah ada stik es krim atau tidak. Kemudian kalian kumpulkan, lalu kalian bawa ke sini, bersihkan dan membuat kerajinan tangan. Dan kelompok ketiga juga mencari di lingkungan sekolah yang ada stik es krimnya, ya. Kemudian untuk seperti itu di pertemuan kedua, pertemuan ketiga nanti kita itu akan membuat stik es krimnya menjadi sebuah kerajinan tangan. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan kedua kita akan keluar di lapangan, keluar di lingkungan sekolah untuk mencari stik es krimnya. Jadi sekian pertemuan kita. Terus semangat belajarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunshine pouring through the trees, happy days, a gentle breeze. Friends all around, laughter fills the air. In this moment, we haven't a care. Oh, happy days, let's celebrate. Cherish every second, it's never too late. With smiles, shining hearts so light, every moment feels so right. Sunshine pouring through the trees, happy days, a gentle breeze. Friends all around, laughter fills the air. In this moment we haven't a care. Oh, happy days, let's celebrate. Cherish every second, it's never too late. With smiles, shining hearts so light, every moment feels so right. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan yang ketiga ini kita melanjutkan lagi, yaitu membuat limbah stik es krim, ya, dari yang telah kita temukan di pertemuan yang kedua. Kemarin sudah kita temukan di pertemuan yang kedua di beberapa tempat di sekolah kita, ada yang di tempat sampah, di sekitar kantin, di luar lingkungan sekolah kita, yaitu stik es krim yang kita temukan. Kemudian kita telah kumpulkan juga, kita sudah bersihkan, dan selanjutnya sekarang kita akan membuat kerajinan tangan dari limbah stik es krim yang telah kita temukan. Kemarin sudah dibagi kelompoknya, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4 kelompok. Sudah dijelaskan kok, link videonya sudah kita kirimkan ke masing-masing WA, ada di semua. Sekarang kalau sudah paham cara membuatnya, mari kita membuat miniatur dari limbah stik es krimnya. Oke, silahkan dibuat. Ya, kita akan tentukan dulu waktunya selama berapa menit pembuatan. 1 jam 45 menit di 1 jam nih, 1 jam 60 menit. Ya, 45 sampai 60 menit. Ya, oke. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Silahkan.
bagi ya, bagi. Kerjasama kita teman-teman kalau kota. Ada yang membuat, ada yang mengelem, ada yang merapikan, ada yang membersihkan ya. Jadi masing-masing harus sekali bekerja sama ya. Oke, harus saling bekerja sama.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi alhamdulillah hari ini semua. Setelah kita di pertemuan ketiga sudah membuat kerajinan tangan dari limbah stick es krim, selanjutnya kita akan memamerkan, membuat pameran hasil karya kerajinan tangan dari limbah stick es krim. Ya, jadi sekarang semua sudah selesai membuat stick limbah es krimnya, stick es krimnya. Di sini sudah ada rumah yang dibuat. Di sini sudah ada tempat kue juga dengan rumah. Di sana juga rumah dan tempat kue. Di sini juga aneka rumah dan vas bunga. Oke. Jadi silakan satu-satu kelompok naik di sini memperlihatkan ke temannya hasil karya kerajinan dari limbah stick es krimnya. Silakan kelompok 1 naik ke sini. Ya, hati-hati ya. Bawa pelan-pelan. Nah, silakan berjalan di sini. Ya. Oke, ini dia. Oke. Ya, coba perhatikan semua. Ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Sebuah rumah yang cukup besar, yang sangat besar sekali yang dibuat oleh kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 2 silakan naik ke sini. Oke, naik sini. Ya, naik sini meja. Oke, ini tempat kue ya. Ini karya dari kelompok 2. Nah, ini adalah bosara dalam lukis. Ini tempat kue, tempat menyimpan kue di sini. Ya, sangat bagus ya, betul terapi. Ya, dengan sangat bagus. Oke, selanjutnya apa? Nah, ini adalah rumah yang dibuat oleh kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok 3. Kelompok 3 naik di sini. Bawa. Ya. Ya, kelompok 3 juga ini membuat tempat kue atau bosara ya. Ya, bagus sekali. Ada tempatnya, ada penduduknya juga. Kemudian apa lagi nih Pak? Oh, ini. Nah, ini adalah sebuah rumah yang sama dengan kelompok 2 tadi. Ada hiasan-hiasan yang diberikannya di setiap pembuatan rumahnya. Ada di atapnya juga ada hiasan-hiasannya yang bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekarang kelompok terakhir. Kelompok 4. Oke, coba perhatikan semua ke depan. Nah, ini adalah hasil karya dari kelompok 4. Nah, sebuah rumah yang dipadukan dengan kardus dengan stick yang dibuat sedemikian rupa dari kardus bekas. Ya, bagus sekali, kreatif. Ada taman-tamannya juga yang dibuat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan dulu. Ya, jadi seperti itu ya pertemuan terakhir kita di P5 gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang mengolah kerajinan tangan dari limbah stick es krim yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai kesimpulan untuk pertemuan terakhir ini dari kerajinan tangan yang telah kita buat, bahwa setiap barang-barang yang ada di
ada di luar itu, limbah-limbah yang bisa kita olah di luar sekitar sekolah itu bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan tangan. Sehingga kita bisa meminimalisasi atau meminimalisir sampah yang ada di sekitar kita, bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar kita dengan cara mengolahnya menjadi sebuah kerajinan tangan. Ya, jadi seperti itu bentuk hasil dari P5 kita, gaya hidup berkelanjutan. Kita menjaga kebersihan yang ada di sekitar kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.